Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Nah, kalau kalian punya anabul alias sahabat berbulu di rumah, kalian mungkin merasa udah kenal banget kan sama mereka? Kucing tuh udah jadi bagian dari hidup manusia selama ribuan tahun. Mereka duduk santai di pangkuan kita, mendengkur nyaman di telinga kita, dan jujur aja menguasai ruang tamu kita. Tapi siap-siap ya, karena hari ini kita bakal membongkar rahasia-rahasia tersembunyi yang luar biasa dari keseharian teman kecil kita ini. Kita bakal bedah data dan observasi perilaku mereka untuk melihat sisi lain kucing yang mungkin belum pernah kalian sadari sebelumnya. Yuk kita mulai eksplorasinya. Pernah nggak sih kalian nanya-nanya dalam hati, apa ya yang sebenarnya dipikirin kucing kalian waktu mereka lagi menatap tajam ke arah kalian dengan mata misteriusnya itu? Apakah mereka anggap kita ini keluarganya, atau sekedar sesama kucing yang ukurannya kebetulan raksasa, atau jangan-jangan cuma pelayan pribadi yang tugasnya buka kaleng makanan? Nah, di pembahasan kali ini, kita nggak perlu lagi sekedar nebak-nebak. Kita bakal coba memecahkan sandi kehidupan rahasia mereka lewat fakta biologi dan perilaku yang benar-benar menakjubkan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu komunikasi spesial untuk manusia dengan subjudul Bahasa Khusus Kucing. Mari kita selami lebih dalam nih. Ini salah satu fakta yang menurut saya paling bikin kaget, tapi sekaligus bikin hati meleleh. Kalian tahu nggak, kucing dewasa itu ternyata tidak mengeong ke sesama kucing dewasa loh. Iya, beneran. Coba deh perhatiin kalau ada dua kucing dewasa lagi berinteraksi. Mereka bakal pakai bahasa tubuh atau suara lain, tapi mereka nggak mengeong. Terus suara miong yang tiap hari kita dengar itu buat siapa? Nah, itu dia adaptasinya. Suara miong itu adalah bahasa khusus, sebuah sistem vokal yang dirancang secara eksklusif cuma buat narik perhatian dan ngobrol sama kalian, manusia kesayangannya. Bayangin aja, mereka sampai repot-repot memodifikasi suara mereka khusus buat kita. Dan cara mereka komunikasi itu nggak cuma lewat suara aja. Gimana dengan sentuhan fisik? Waktu kucing kalian melilitkan tubuhnya di kaki atau menggesekkan kepalanya dengan manja, kalian mungkin mikir, oh dia lagi nyapa nih. Padahal maknanya jauh lebih kuat dari itu. Waktu mereka ngelakuin itu, mereka sebenarnya lagi menandai kalian dengan aroma mereka. Buat seekor kucing, aroma itu adalah penanda yang paling penting. Dengan ninggalin aroma mereka di tubuh kalian, ini tuh cara mereka ngeklaim kalian. Di dunia mereka, kalian baru aja diresmikan jadi bagian dari wilayah aman sang kucing. Kasarnya nih, kalian sekarang adalah properti eksklusif milik mereka. Kita lanjut ke bagian kedua sekarang, anatomi unik sang kucing, keajaiban fisik. Mari kita lihat gimana anatomi kucing ini benar-benar penuh sama keajaiban yang bikin mereka beda dari makhluk lain. Ada beberapa keunikan fisik yang mungkin jarang kita sadari. Pertama, tahukah kalian kalau hidung kucing itu punya pola yang super unik? Persis banget kayak sidik jari manusia. Nggak ada loh dua kucing di seluruh dunia yang punya pola hidung yang sama. Kedua, kalian nggak bakal pernah nemuin kucing berkeringat di sekujur badannya kayak kita manusia. Secara anatomi, mereka ternyata ngeluarin keringat lewat telapak kaki mereka yang kecil dan imut itu. Makanya telapak kaki mereka kadang kerasa agak lembab. Dan yang ketiga, ini unik banget, kucing sama sekali nggak bisa ngecap rasa manis. Lidah mereka nggak punya reseptor buat merespons gula. Jadi makanan manis itu benar-benar nggak ada artinya buat lidah mereka. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, indera super dan navigasi, kekuatan rahasia. Nah, siap-siap ya, karena kita bakal masuk ke area yang rasanya udah kayak film fiksi ilmiah. 180 derajat. Ini bukan angka sembarangan loh, kucing secara fisik bisa memutar telinga mereka hampir 180 derajat. Anatomi telinga ini dikendalikan sama otot-otot yang bikin telinga mereka berfungsi persis kayak piringan antena radar berteknologi tinggi. Bayangin deh mereka bisa ngunci arah dari mana sumber suara paling pelan itu berasal. Dari segala arah, seringkali tanpa harus repot-repot muter kepala mereka. Dan kehebatan pendengaran mereka nggak berhenti cuma di kemampuan mekanis muter telinga aja. Rentang frekuensi suara yang bisa ditangkap telinga mereka jauh melampaui kemampuan manusia. Kucing tuh bener-bener bisa dengar suara ultrasonik. Artinya, suara-suara berfrekuensi sangat tinggi yang biasanya dibikin sama gerakan satwa-satwa kecil, suara yang buat telinga kita benar-benar sunyi senyap, itu terdengar super keras dan jelas banget buat mereka. Dunia pendengaran mereka benar-benar penuh dengan detil tak kasat mata. Jadi, poin krusialnya di sini adalah mereka ini dilengkapi sama perangkat keras biologis yang susah banget ditandingi, dan ini juga mencakup cara mereka menavigasi dunia. Kucing punya kemampuan bawaan yang luar biasa banget yang sering dideskripsikan sebagai GPS alami. Kemampuan ini yang memungkinkan mereka buat selalu nemuin jalan pulang. Ini bukan sekedar kebiasaan ngingat arah visual secara acak loh, tapi lebih ke insting mendalam yang misterius, yang memungkinkan mereka buat mengkalkulasi arah dan akhirnya kembali ke rumah.
Melanjutkan tema peralatan canggih biologis ini, mari kita fokus ke fitur wajah mereka yang paling khas, kumis. Kumis kucing itu sama sekali bukan sekedar hiasan di wajah ya. Kumis ini sebenarnya adalah alat presisi biologis yang dipakai khusus untuk mengukur celah. Kumis ini berfungsi layaknya sensor eksternal yang sangat sensitif. Jadi sebelum kucing menyelinap masuk ke ruang yang super sempit, kumis mereka bakal ngukur dulu, memastikan dengan sangat akurat apakah lebar tubuh mereka bakal muat atau enggak buat melewati celah tersebut. Oke, kita tiba di bagian keempat, misteri tidur dan dengkuran, istirahat dan penyembuhan. Setelah kita ngebahas semua aksi dari kekuatan super dan teknologi biologis mereka tadi, mari kita turunkan tempo sejenak dan ngomongin momen paling damai mereka. Data menunjukkan kalau kucing menghabiskan sekitar 70% dari seluruh hidup mereka cuma buat tidur. Coba dibayangin rasio itu. Ini mengilustrasikan dengan brilian betapa besarnya porsi keberadaan mereka di dunia ini yang dialokasikan khusus untuk memejamkan mata dan beristirahat total. Tapi, ada satu hal yang harus kalian tahu. Selama berjam-jam waktu tidur yang panjang itu, otak mereka ternyata aktif banget loh. Fakta ilmiah membuktikan kalau kucing juga bisa bermimpi. Sama kayak pola tidur yang kita alami, otak mereka juga memproses memori. Jadi, kalau pas kalian lihat kucing kesayangan lagi tidur pulas, terus tiba-tiba anggota tubuh mereka gerak-gerak atau berkedut kecil, mereka mungkin lagi seru-serunya mengalami petualangan atau berburu di dalam lanskap mimpi mereka sendiri. Nah, apa yang paling menarik dari sini adalah fenomena mendengkur mereka. Waktu kalian mangku kucing kalian dan mereka mulai mendengkur, kalian pasti ngerasa rileks banget kan? Tapi tahu nggak kenapa? Dengkuran kucing ini ternyata diduga bisa membantu proses penyembuhan loh. Para ahli udah neliti ini dan nemuin kalau getaran serta frekuensi dari suara dengkuran itu bisa bantu pemulihan dan bahkan ngasih efek menyembuhkan secara fisik. Bener-bener ajaib. Kita udah menjelajahi banyak banget hal seru hari ini. Mulai dari bahasa meong yang khusus diciptakan buat kita, indera ultrasonik yang canggih, sampai dengkuran yang ajaib dan menyembuhkan. Semua fakta luar biasa ini bawa saya ke satu pertanyaan buat kalian. Kalau dengkuran mereka benar-benar punya kekuatan untuk menyembuhkan, dan kita sekarang tahu pasti kalau mereka bisa bermimpi, apa ya yang kira-kira lagi dimimpikan kucing kesayangan kalian waktu mereka berbaring dengan damai di pangkuan kalian? Coba temukan jawabannya saat kalian ngeliatin kucing kalian malam ini ya. Terima kasih banyak udah gabung di pembahasan kita kali ini. Teruslah mengeksplorasi dan sampai jumpa di ulasan selanjutnya.